waktu awal-awal kita mulai rumah tangga, kita melakukan hubungan suami istri ada kendalanya, yaitu tidak bisa mencapai yang namanya penetrasi. Kita pikir kita yang salah atau mungkin kita yang agak lugu. Tapi masa sampai 3 tahun nggak bisa-bisa. Akhirnya muncullah rasa pertanyaan dalam diri kita, ini apa yang terjadi? Yang salah siapa nih? Ada apa? Setiap kali penetrasi, saya merasakan ada sesuatu benda gitu loh yang sakit. Jadi kalau dipaksa sama suami, terjadi sakit banget dan saya jadi trauma. Berhubungannya jadi takut, jadi sering gagal, udah coba gagal sampai stres berat banget saat itu, kayak kok sulit sekali ya. Dan aku jujurnya juga kasihan sama suami gitu kan, karena kita udah lumayan bertahun-tahun. Banyaklah orang nanya kapan punya anak, itu tekanan sekali. Kita berdua jadinya sering ribut, sering hal-hal sepele jadi sering berantem gitu. Setiap kali mau berhubungan gagal lagi, kayak ya udah jadi ribut terus, nyerempet kemana-mana lah jadinya. Jadi kan karena masalah hubungan ini kan stresnya menumpuk. Apalagi perlu diakui kita kan laki-laki memang ada kebutuhannya lah gitu ya. Inilah yang memicu masalah kecil jadi besar. Adalah dorongan kayak, kalau kayak gini saya pelacur aja kali. Atau enggak saya temenan lah sama cewek lain gitu supaya bisa gitu. Kayak udah mulai ngelantur lah. Tapi semua itu karena dorongan emosi yang udah kacau. Dari nggak bisa berhubungan, lalu bawaannya ribut melulu di rumah, saling menaruh egonya masing-masing, semuanya pengen menang. Sampai satu kali di usia pernikahan kita yang ke-8, terjadi lagi keributan yang cukup besar. Ada satu hal yang membuat saya sampai hari ini saya nyesel. Saya tendang tong sampah, kena dia. Maksud saya emang pengen nendang, tapi saya nggak nyangka bisa pas kena dia. Lalu saya bilang gini sama dia, sekali lagi kamu bilang cerai, saya ladenin. Maksudnya kalau ngomong cerai lagi, udah nggak usah repot. Saya yang akan minta surat cerai itu ke pengadilan, kamu tinggal tanda tangan aja. Waktu itu sampai seperti itu. Syok juga karena suami nggak pernah yang kayak begitu. Tiba-tiba dia marah yang kayak gitu, kaget, ya nangis lah. Setelah ribut besar itu, saya pilih untuk diam, lalu saya mengambil puasa. Saya nggak menentukan berapa lama, tapi sekuat saya. Waktu itu saya hitung-hitung, saya kalau nggak salah puasa 40 jam. Nggak makan, saya minum aja. Saya ngambil puasa karena saya udah nggak tahu lagi mesti berbuat apa. 8 tahun menikah, ribut terus kayak seolah-olah buat apa ya, katanya bukankah ikut Tuhan itu Tuhan akan memberikan jalan keluar dan cobaan-cobaan tidak melebihi kekuatan, tapi kok ini saya udah mau meladeni istri saya bercerai loh. Ini kan berarti udah di limit saya dong. Di otak saya begitu. Saya sudah bersumpah akan tetap setia, akan mengasihi istri saya dalam suka maupun duka, sehat ataupun sakit, kaya ataupun miskin. Kemarin itu saya ngomong atas dasar emosi. Saya tahu itu saya salah, tapi saya nggak tahu bagaimana saya bisa berrekonsiliasi lagi dengan istri saya. Saya minta pertolongan Tuhan waktu itu. Dan setelah 40 jam itu adalah hari di mana saya diundang untuk menjadi narasumber sebuah podcast di gereja lah. Ada gereja undang. Di sana dibahas, ternyata ada tentang hubungan suami istri juga. Dan akhirnya saya yang bicara, saya yang kena tampar. Akhirnya waktu itu pas pulang saya langsung menghubungi dia. Kamu udah makan belum? Katanya belum. Ya sudah, saya beliin makan. Habis itu ngobrol. Saya minta maaf dan sebagainya. Lalu hari itu saya ambil keputusan gini. Saya udah gak mau ribut lagi. Saya mau terima lah, beginilah istri saya. Karena rasa sembuhnya tinggi banget, cari tahu di semua dari Google, dari YouTube. Ternyata nggak cuma dokter Bandung yang ada, di Jakarta juga ada yang ramah vaginisme saat itu. Saya ketemu Instagramnya saat itu,
langsung cepet DM si dokternya. Ternyata dokternya juga fast respon saat itu. Kayak bener-bener Tuhan itu buka jalan, dimudahkan banget saat itu. Akhirnya dokter cuma bilang, saya perlu ketemu kamu karena baru dengan bertemu baru bisa kasih diagnosa kan. Akhirnya konsultasi dan benar sama seperti dokter yang Bandung bilang di Vaginus derajat 4. Akhirnya tanya biaya, loh jauh lebih murah. Akhirnya operasi, dari operasi kurang lebih 2 minggu kita coba rutin berhubungan, akhirnya bisa. Puji Tuhan akhirnya bisa. Ya hubungan jadi jauh lebih baik saat itu. Masalah terselesaikan, tapi sejak terselesaikan itu saya langsung karena udah terlalu lama nggak punya anak. Pernikahan kita udah 9 tahun ya. Waktu itu tahun ke-10. Udah mau tahun ke-10. Akhirnya aku langsung bilang sama dokter yang ramah vaginis itu juga, saya minta promil, mengajukan promil sekalian. Pas promil ternyata saya ada polip rahim. Jadi nggak sampai di situ, saya ada polip rahim juga, makanya sulit untuk punya anak. Nah saat kena polip, dokter saranin untuk operasi. Jadi saya ambil lagi operasi kedua untuk ambil polip. Selang operasi polip yang kedua, 1 bulan setelah operasi polip, saya langsung positif. Puji Tuhan akhirnya positif, hamil. Anak saya lahir di tanggal 16 November 2023. Sekarang umur 1 tahun. Waktu anak itu lahir, keluar dari perut istri, saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya kayak blank gitu loh. Tapi waktu anak itu nangis pertama kali saya dengar, saya baru merasa wah, saya bapak, bangga, senang, semua campur aduk lah. Apalagi waktu saya lihat mukanya langsung jatuh cinta gitu. Kita nggak punya pilihan selain menghadapi masalah itu. Cuma kita dikasih pilihan tambahan. Kita pilih mau menghadapi masalah itu sendiri atau menghadapi masalah itu bersama dengan Tuhan. Istri saya disembuhkan dan sejak kami doanya dijawab dari yang mustahil punya anak dan akhirnya punya anak, kami berdua sebenarnya sudah berkomitmen. Kami akan terus menyuarakan tentang ini karena banyak orang yang merasa nggak mau menyuarakannya karena merasa ini aib. Masa sudah dewasa nggak bisa berhubungan suami istri? Tapi saya tahu ini bukan soal aib, ini soal keutuhan rumah tangga. Dan kalau kita mau jujur, kalau kita dasarnya firman Tuhan, dibilang gini, berkat itu datang kapan sih? Ketika kita hidup rukun bersama. Jadi kalau karena masalah penyakit ini, kehidupan keluarga kita nggak rukun, akhirnya berkat itu menjauh. Jadi bagaimana biar berkatnya datang? Kita harus mengusahakan kerukunan itu. Kalau kita nggak bisa mengusahakan sendiri, cari circle, cari mentor, cari pembina, siapapun lah yang bisa kita percaya untuk membantu kita keluar dari pemikiran yang salah kepada pemikiran yang benar. Dari kisah ini kita belajar bahwa kesembuhan bukan hanya perihal pulihnya fisik, tetapi juga pulihnya hati dan iman kita. Ketika kita berserah dan membuka hati untuk percaya, maka Tuhan selalu punya cara untuk memulihkan kita. Namun jika hari ini kamu sedang mengalami sakit, baik itu fisik maupun mental, pergumulan yang bertubi-tubi sehingga kamu tidak kuat untuk berjalan lagi, ingat kamu tidak perlu melewatinya sendirian. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kamu tidak sendirian. Kami tunggu ya.